Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rahmayu Atri Murni dalam channel Atri Dodi Official. Bicara masalah guru itu tidak akan pernah habis-habisnya. Semua orang bisa menggurui, semua orang bisa merasa menjadi guru. Tetapi apabila seseorang dihadapkan kepada sekelompok siswa atau beberapa orang siswa, belum tentu semuanya bisa menjadi guru. Nah, sekarang kita kupas lebih jauh tentang prinsip seorang guru. Bagaimana prinsip seorang guru? Bagaimana seorang guru bisa mengajar secara baik, mengajar secara terstruktur, bagaimana metode-metodenya. Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seseorang bisa menjadi guru yang baik, dia harus menanamkan 10 prinsip agar dia bisa menguasai kelas, menguasai siswa secara baik dan benar. Apa saja itu? Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yang pertama, seorang guru harus menguasai materi. Nah, ini sangat penting guys. Kalau seorang guru tidak menguasai materi, ini akan kelabakan. Kalian bayangkan, teman-teman bayangkan, kalau teman-teman seorang guru kemudian masuk dalam sebuah kelas, dihadapkan oleh siswa yang ribut, terutama bagi teman-teman yang mengajar siswa yang umurnya udah belasan tahun. Nah, kalian bayangkanlah kalau kita tidak menguasai materi dan dalam kelas siswa pada ribut semua. Bagaimana kita akan mengendalikan sekian banyak siswa? Apalagi kalau mengajar di sekolah negeri, terutama ya siswanya pasti di atas 30 sampai 34 orang. Kalian bayangkan, teman-teman bayangkan bagaimana seorang guru menguasai atau mendisiplinkan sebuah kelas. Jadi prinsip pertama seorang guru adalah kuasai dulu kelasnya, kuasai dulu materinya. Kalau materi sudah kita kuasai, maka kita akan bisa mengamankan kelas. Prinsip yang kedua, selain kita bisa menguasai materi, kita harus menyusun materi itu secara sistematis sehingga tidak berantakan. Cara penyampaiannya yang bagus, kemudian vokal suara juga yang bagus, bisa didengar, volume suara itu bisa didengar oleh siswa. Kalau kita di depan, itu suara kita harus bisa didengar oleh siswa paling belakang, siswa paling pojok, itu mampu mendengarkan suara kita dengan jelas. Jadi seorang guru selain dia menguasai materi, dia harus mampu membuat pembelajaran itu bisa disampaikan secara sistematis. Prinsip yang ketiga, materi apapun yang kita sampaikan itu harus bisa kita beri contoh yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, real dalam kehidupan mereka, bukan hanya sebatas awan, bukan hanya sebatas angan-angan, tetapi contohnya adalah yang nampak, yang bisa mereka lakukan, yang bisa mereka perbuat, yang bisa mereka lihat, bukan hanya mereka sebatas mendengarkan dongeng. Misal, kalau dia belajar matematika, contohnya yang real, tentang pasar, tentang jual beli, tentang angka, tentang uang, itu yang real. Kalau dia belajar bahasa Indonesia, kita lihatkan yang real. Kalau mereka menulis, ajarkan mereka menulis cerita, ajarkan mereka menulis yang nanti akan bisa mereka pakai dalam kehidupan mereka. Ajarkan mereka membuat karya ilmiah, ajarkan mereka membuat surat yang benar-benar akan dipakai di dunia mereka. Kalau mereka belajar sejarah, kita perlihatkan bagaimana bentuk sejarah Indonesia. Kita beri contoh yang real. Kalau perlu kita ya datang ke museum sejarah, kita perlihatkan ini bukti yang bisa dilihat oleh siswa.
Kalau dia belajar kimia tentang atom, kita harus bisa memberi contoh atom itu seperti apa. Perlihatkan dalam contoh yang nyata, perlihatkan dalam contoh yang real. Contoh nih, di dalam kimia itu oksigennya adalah warna merah. Bagaimana cara membayangkan kepada siswa bahwa oksigen itu warna merah? Beri contoh yang real, beri contoh yang nyata, agar mereka tidak bingung. Kenapa dia berwarna merah? Kenapa karbon berwarna hitam? Kenapa oksigen berwarna merah? Kenapa hidrogen berwarna putih? Berikan contoh yang nyata. Kemudian dalam biologi, bagaimana perkembangan tumbuhan dengan cara di-stek. Berikan contoh bagaimana cara men-stek, bagaimana cara berkembang biak, bagaimana cara mencangkok. Perlihatkan kepada mereka bagaimana cara membersihkan air. Perlihatkan. Kemudian dalam fisika, hitungan-hitungan yang nyata, perlihatkan kepada mereka. Sehingga mereka bisa menyimpulkan bahwa apa yang mereka pelajari itu benar-benar bermanfaat buat mereka. Seorang guru juga harus bisa, prinsip yang keempat, itu seorang guru juga harus bisa membuat kondisi sehingga siswanya tidak bingung. Jadi wawasan guru itu harus jauh lebih luas dibanding siswa. Kita harus lebih banyak membaca dibanding siswa. Kita harus lebih banyak melihat dibanding siswa. Ilmu kita ini harus kita perbaharui terus, harus kita tambah terus. Jadi apalagi seorang guru yang sudah memasuki masa puluhan tahun mengajar, dia harus mengejar ketertinggalannya. Teknologi harus dipelajari, semua harus dipelajari, sehingga ilmunya selalu hidup, kondisi selalu hidup. Itulah prinsip guru yang baik. Tidak hanya dia menceritakan tentang cara belajar seorang guru, kemudian disesuaikan dengan cara belajar seorang siswa. Tidak seperti itu. Jadi guru sekarang itu adalah guru yang mampu membuat siswa itu membuka pikirannya, membuka prinsipnya bahwa belajar itu penting. Sekarang media belajar itu sangat banyak. Guru adalah hanya salah satu dari sekian banyak sumber. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa informasi dari guru itu juga sangat penting dan sangat diharapkan oleh siswa. Mereka bisa mencari ilmu lewat internet, lewat YouTube, lewat Google, lewat apapun dengan mudah. Semua ada di telapak tangan mereka. Tetapi fungsi guru itu tidak bisa tergantikan. Itu yang kalian harus ingat, bahwa guru mengajarkan siswa masih menggunakan empati, masih menggunakan simpatinya. Sehingga siswa kita, dia tidak hanya cerdas sebagai seorang robot, tetapi dia juga cerdas sebagai seorang manusia yang akan bermanfaat untuk manusia lain, yang akan bermanfaat untuk lingkungannya. Prinsip yang kelima, seorang guru juga dalam mengajar menggunakan panca indera. Gunakan semuanya. Sekarang teknologi udah sangat luar biasa. Teknologi udah benar-benar bisa ada di depan mata saat itu juga. Kalau dulu kita mungkin smartphone menjadi sesuatu hal yang paling berharga. Sementara sekarang semua anak kita sudah punya smartphone. Semua anak kita sudah mengenal apa itu internet. Sehingga sangat mudah untuk kita memberikan contoh yang bisa menggunakan panca indera. Bisa dilihat, bisa di-searching. Tetapi fungsi guru tidak akan tergantikan oleh hanya sebatas internet, oleh hanya sebatas YouTube, tidak. Tapi guru juga sangat penting di sini. Sehingga guru harus pandai untuk mengambil situasi itu. Sehingga siswa tidak merasa, malas belajar, malas sekolah, untuk apalah sekolah itu, tak ada gunanya. Prinsip itu tidak ada di dalam diri siswa.
berharap siswa itu merindukan guru, merindukan sekolahnya, bahwa semuanya tidak akan tergantikan oleh kehadiran apapun. Guru itu penting. Nah, prinsip seorang guru yang baik itu menanamkan kehadiran dirinya di dalam hati siswa tersebut. Bagaimana cara kita untuk membuat bahwa panca indera siswa itu bisa dimanfaatkan saat kita mengajar? Seorang guru kimia itu dia kalau di sekolah nggak ada lab kimia ini, tidak ada apa-apanya, dia bisa menjadikan bumi sebagai lab kimia terhebatnya. Dia bisa berikan contoh, banyak sekali contoh kimia yang ada di alam yang bisa langsung didapatkan oleh siswa. Contoh pewarna. Sekolah tidak punya lab untuk menguji warna. Banyak sekali contoh warna-warna yang bisa diberikan oleh alam dan diberikan kepada siswa, kepada kita, untuk kita kombinasikan sehingga dalam belajar menjadi lebih menarik. Pewarna alam banyaklah contohnya, seperti daun jati, kunyit dan lain sebagainya, yang bisa teman-teman guru gunakan di dalam kelas. Jadi bisa dilihat oleh siswa, bisa dipantau oleh siswa. Apalagi kalau siswa itu adalah seorang siswa SMK, mengajar produktif. Banyak sekali contoh misalkan seorang jurusan broadcaster, jurusan broadcasting dan film, itu banyak sekali contoh. Bisa sekali langsung dilaksanakan. Bagaimana cara TV menyiarkan sebuah berita, bagaimana perusahaan industri TV untuk membuat sebuah program acara, itu bisa semua dilaksanakan oleh seorang guru sehingga siswanya menarik untuk sekolah. Apalagi musim pandemi ini, di mana siswa masih di rumah, guru di sekolah. Bagaimana caranya agar siswa itu merindukan sekolah, merindukan gurunya? Sekolah itu penting. Tanamkanlah di dalam diri siswa bahwa sekolah itu penting, bahwa kalau mereka tidak sekolah, mereka akan rugi. Jangan mereka hanya berpikir untuk bekerja cari uang sekarang, tapi pikirkanlah bagaimana dia bisa menanamkan investasi kepada dirinya menjadi orang yang lebih baik nantinya. Setelah dia punya ijazah, setelah dia tamat SMA, dia bernilai di masyarakat, dia bernilai di sebuah industri, dia bernilai di sebuah pekerjaan, sehingga mereka benar-benar merasa sekolah itu penting. Maka tidak mudahlah menjadi guru, sulit sekali menjadi guru. Jadi teman-teman di luar sana yang bukan guru, jangan lecehkanlah guru ini. Anggaplah guru ini adalah orang-orang yang berjuang untuk pendidikan Indonesia. Jadi kalau saat seperti ini banyaklah guru diabaikan, ini diabaikan, itu diabaikan. Nah, sekarang coba dilihat, anak-anak tidak sekolah, bagaimana kita mengatur anak di rumah? Jujur sebagai orang tua saya capek ngatur anak di rumah. Lebih baik anak sekolah. Guru itu punya power yang besar untuk mengatur anak di sekolah. Nah, sebagai guru janganlah kita sombong. Ya, kita anggaplah ini pelajaran. Pandemi memberi kita pelajaran. COVID-19 ini memberi banyak sekali pelajaran, baik untuk guru maupun untuk siswa. Nah, jadi jangan lupa sebagai seorang guru, tanamkanlah prinsip ini. Kemudian prinsip yang keenam, guys, di saat kita menjadi guru, ajaklah siswa itu terlibat dalam pembelajaran kita. Ajak dia masuk ke dunia kita. Jangan kita saja yang mengajar, kita saja yang menjelaskan, tapi diajak dia untuk menyelesaikan masalahnya. Bagaimana ini? Seorang siswa, kita sebagai seorang guru biologi ini, bagaimana caranya agar di daerahnya atau di tempat tinggalnya dia memiliki air yang lumayan kumuh, air yang kotor, berwarna? Ajarkan dia untuk membersihkan air itu. Diajak, ayolah kita sama-sama nih, kita buat wadah untuk bisa membersihkan air. Ya, bergabunglah guru biologi, guru kimia sama guru fisika. Kita buat sebuah laboratorium kecil dengan menggunakan tabung cat,
kotak cat atau apa yang tidak menggunakan biaya banyak. Kita kumpulkan kerikil yang ada di dekat sekolah kita. Kita kumpulkan pasir yang ada di dekat sekolah kita. Kita kotorkan air yang jernih di sekolah kita. Kemudian kita lakukan penyaringan. Kita suruh anak-anak bawa sabut dan lain sebagainya. Kita ajak. Nah, kalau seandainya di rumah kalian air kalian kotor, kita bisa gunakan seperti ini. Di kimia ada tuh namanya air sadah. Bagaimana cara menghilangkan air sadah? Kita ajak anak-anak. Oh ya, contoh air sadah adalah air laut. Nah, bagaimana nanti suatu saat air kita asin seperti air laut? Bagaimana kita bisa meminum air laut ini? Kita ajak mereka. Oh, air laut ini harus dihilangkan kesadahannya dulu. Barulah bisa kita konsumsi. Ajak mereka. Ayo kita bekerja. Atau di sekolah mau melakukan penghijauan, kita guru biologi, ajak mereka untuk bertanam. Ya, kita ajarkanlah mereka bagaimana membongsaikan tumbuhan yang besar. Seperti, oh sekarang lagi kalau beringin ini gede, nanti takut ada hantu di sana, katanya kan begitu. Nah, ada setan di sana. Nah, bagaimana kalau beringin ini kita bongsaikan biar harganya mahal nanti. Suatu saat dia meninggalkan karya untuk kita di sekolah. Nah, kalau dia guru biologi, kalau dia guru PKN atau dia guru olahraga, ajaklah mereka untuk upacara. Bagaimana menghormati negara yang sudah merdeka ini? Bagaimana caranya upacara yang baik? Kemudian guru olahraga berkolaborasi dengan guru PKN, menjadilah upacara. Ditambah lagi sama guru kesenian. Jadilah kita setiap Senin upacara yang baik. Tidak hanya digantungkan kepada wali kelas saja, tapi ayolah kita bersama-sama, kita bersatu untuk melibatkan anak-anak dalam pembelajaran ini. Sehingga mereka tertarik, mereka merasa, oh iya, ini sekolah ini memang penting. Kemudian guru ekonomi, ajaklah anak-anak ke pasar. Anak sekarang sulit sekali kalau diajak ke pasar. Maunya makanannya instan terus. Sekali-sekali ajak kita ke pasar. Yuk kita belanja. Bagaimana kamu bisa mengkondisikan apa yang kamu inginkan dengan uang kamu yang terbatas, tapi semuanya dapat. Ya, tepungnya dapat, sayurnya dapat, ininya dapat. Paling-paling kita beli bakwan saja. Nah, kira-kira seperti itu guys. Menjadi guru untuk melibatkan siswa. Memang di pembelajaran K13 itu lebih riuh, lebih sulit, tetapi itu lebih enak dan lebih nyaman. Asalkan guru diberi kebebasan juga oleh sekolah. Nah, sekolah juga harus tahu nih K13 itu seperti apa. Tidak hanya bernaung di dalam kelas, tidak hanya duduk baik sopan. Siswa ribut itu dikira tidak belajar. Itu salah guys. Siswa ribut itu belajar. Dia belajar untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kita semua dalam kondisi pandemi seperti ini, kita kembali merenung kembali diri kita. Apakah kita sudah menjadi guru yang baik atau belum? Apakah prinsip-prinsip guru sudah kita tanamkan apa belum? Prinsip yang ketujuh guys, yang ketujuh apa? Kita juga harus mengenal psikologi anak guys. Jadi kita tidak gampang terpancing emosi oleh mereka. Kalau mereka ada masalah, mereka ribut, mereka apa-apa, kita jadi ikut terpancing, tidak. Boleh kita terpancing, boleh kita marah, boleh kita ngomel, atau bahkan mungkin dibilang, ibu ini barbar sekali, nggak apa-apa lah, biasa saja itu. Jadi biarkan saja mereka bicara apa, tapi kita santai. Saat mereka bermasalah, kita beri mereka tarikan-tarikan seperti kita main layangan guys. Jadi sebagai seorang guru, kita anggaplah kita sedang bermain layangan. Kita bebaskan mereka, tapi talinya kita kendalikan. Jangan mereka berkeliaran di awan, kemudian talinya putus, nggak tahu terbang kemana. Biarkanlah mereka bermain di awan, tetapi talinya kita tetap kontrol. Kita biarkan mereka, apalagi dalam kondisi seperti ini. Siswa kita canggih semua, informasi bisa dicarinya di mana saja. Bahkan kita sendiri kalah tentang informasi. Bahkan apa yang kita tidak tahu, dia lebih tahu dari kita. Dia lebih gesit. Bahkan kalau kita nih punya HP nih, kita punya smartphone ini,
mereka tuh lebih canggih dari kita, lebih bisa dari kita. Bahkan kita tidak mengerti memfungsikan A, memfungsikan B, dia sudah bisa. Jadi kita ajaklah dia berteman kita. Jadi psikologinya kita kendalikan. Karena seorang remaja, kita pernah menjadi remaja. Artinya kita tahu bagaimana prinsip remaja itu. Bahkan seorang guru adalah mata kuliahnya dulu. Waktu kita kuliah, sebelum kita menjadi guru, ada masalah psikologi pendidikan yang kita ajar dan nilainya harus tuntas juga. Nah, bagaimana kita marah, tetapi marahnya kita tidak didendam oleh siswa. Bagaimana kita ngomel, tapi ngomel kita bisa merubah pola tingkah laku siswa. Nah, kita juga harus mempelajari itu. Kita juga harus mengerti kondisi mereka. Kita harus melihat mereka sebagai manusia seutuhnya yang butuh pendidikan, yang butuh kita. Kemudian kita di sana sebagai fasilitator, sebagai seorang guru, sebagai manusia biasa yang sudah dewasa membimbing mereka ke jalan yang lebih baik. Itu fungsi kita di sekolah. Jadi janganlah kita merasa, oh iya ini kekuasaan saya, tidak. Jadi sebagai guru yang baik, yang ketujuh ini penting, kita harus menguasai psikologi siswa, guys. Jadi kita tahu, walaupun kita bukan guru BK, kita bukan guru BP, tapi kita tahu lah siswa yang bermasalah. Kenapa dia bolos, kenapa dia merokok, kenapa dia minum alkohol, kenapa dia hobi pacaran, kenapa dia ngantuk di kelas, kenapa dia suka main game, kenapa dia yang tadinya semangat belajar kemudian sekarang tidak mau belajar. Ya, kita kuasai itu. Kalau kita sudah memberi empati kepada siswa, maka siswa akan membalikan empatinya ke kita. Percayalah itu. Jadi guru itu memang sebenarnya sangat enak. Menarik sekali, guys, kalau menjadi seorang guru. Makanya teman-teman yang sebagai guru milenial, guru pemula, juga harus memperhatikan. Karena guru itu, menjadi seorang guru itu juga punya nilai seni tersendiri. Si A mengajar, si B mengajar, si C mengajar. Masing-masing punya cara yang berbeda. Masing-masing pendekatannya pun berbeda. Tak ada mata kuliahnya itu. Nah guys, yang ke-8 apa? Sebagai seorang guru, kita harus punya metode yang bervariasi. Kita juga mengajarnya harus menarik. Jadi guru itu, kalau diibaratkan, dia itu seorang selebritis, guys. Dia itu seorang artis di depan siswanya. Jadi siswa itu akan melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu dilihat semua. Mulai dari wajah kita senyum sampai tidak senyum, itu diperhatikan. Teman-teman harus percaya itu. Akan ada siswa yang mendekati kita kemudian bilang, "Bu, kenapa Ibu sedih hari ini? Bu, Ibu bahagia ya hari ini? Bapak bahagia ya hari ini? Bapak punya masalah ya?" Akan ada siswa yang datang. Kalau kita sudah memberikan prinsip yang baik kepada siswa, kita udah berikan empati kepada mereka, maka mereka akan kembali berempati kepada kita. Apalagi kalau mengajar kita lebih menarik, bervariasi, siswa akan mencari kita. Bahkan kalau kita tidak masuk ini, kemudian kebetulan siswa nggak tahu berita kita, dia akan cari, dia akan tanya, "Kenapa Ibu tidak masuk? Kenapa Bapak tidak masuk? Ada apa? Bapak sakit? Ibu sakit? Atau gimana lah, ada urusan apa? Apa yang terjadi?" Akan ada pertanyaannya seperti itu. Kalau kita mengajarnya bervariasi, kalau kita mengajarnya menarik, kalau kita menggunakan pakem yang bagus, kalau kita menggunakan prinsip-prinsip yang bagus, siswa itu akan rindu ke kita. Dia akan datang ke kita. Dia akan bertanya, "Kenapa Ibu gak masuk? Kenapa Bapak tidak masuk?" Jadi jangan dikira menjadi guru itu adalah sebuah hal yang menakutkan. Tidak. Menarik, siswa-siswa kita semuanya baik-baik, asalkan kita bisa melakukan pendekatan yang baik juga, asalkan kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat, kita mendoakan mereka dengan tulus. Memang pekerjaan guru adalah sebuah profesi, tapi bukan hanya sebatas profesi. Mengajarlah dengan hati, mengajar dengan ikhlas, maka semua akan menjadi
lebih baik, dan anak-anak akan mendoakan kita untuk selalu sehat, untuk selalu kuat, dan banyak sekali doa-doa yang baik, yang positif yang akan diberikan kepada kita. Kalau teman-teman gak percaya, cobalah ikut upacara setiap Senin. Itu pasti ada doa untuk kita. Ya Allah, ya Tuhanku, sehatkanlah guruku, berikanlah ia rezeki yang banyak. Bangga kita sebagai guru kita didoakan seperti itu, guys. Apalagi sekolahnya gede, sekolahnya besar, lebih dari 1.000 orang siswa sekali upacara, kemudian semua mengaminkan. Ya kalau di daerah saya masjid gak ada yang isinya 1.000, guys. Kalau imam berdoa itu gak ada 1.000 yang mengaminkan. Tapi kalau kita di sekolah saat upacara, kemudian ada yang membaca doa, kemudian ada doa untuk kita, kemudian diaminkan oleh 1.000 siswa. Kalian bayangkanlah itu, bagaimana bahagianya seorang guru, bagaimana berharapnya mereka kepada kita. Maka berikanlah hal yang terbaik, berikanlah pembelajaran terbaik untuk mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang benar-benar akan kita jadikan menjadi manusia yang sempurna. Karena profesi guru ini berbeda dengan profesi yang lain, guys. Kalau kita seorang dokter, 3 hari kita bisa lihat hasilnya. Telepon pasiennya, halo, bagaimana Bu? Udah sembuh atau belum? Ada perubahan? Kita bisa lihat dalam waktu 3 hari. Tapi menjadi guru tidak, guys. Tidak bisa. Apalagi kalau kita guru SD. Itu nggak bisa kita lihat dalam 3 hari, bertahun-tahun baru kita bisa lihat hasilnya. Jadi apa siswa kita setelah dia tamat sekolah nanti? Kalau tamat SD kan dia baru masuk sekolah SMP, kemudian lanjut lagi SMA, kemudian kuliah, baru berapa tahun itu? SD aja 6 tahun, ditambah SMP dan SMA 6 tahun, udah 12 tahun, tambah kuliah 4 tahun. Berarti udah 16 tahun baru kita tahu, oh orang yang kita didik di waktu kelas 1 SD 16 tahun kemudian barulah tahu kita hasilnya jadi apa. Tapi kalau dokter atau profesi yang lain itu tidak. Dalam waktu 3 hari dia udah bisa lihat hasilnya. Makanya guru itu dilatih untuk sabar, dilatih untuk tabah. Benar gak nih? Belum tentu tadinya di SD baik, belum tentu dia baik sampai dia jadi seseorang. Tadinya di SD nakal, belum tentu dia nakal setelah dia tamat sekolah. Bisa kebalikan, atau yang baik tetap baik, yang nakal jadi baik, atau sebaliknya. Jadi hasil kita itu dilihat selama bertahun-tahun. Dan betapa bangganya kita, betapa bahagianya kita kalau kita melihat anak-anak kita menjadi orang yang berguna semua, menjadi pemimpin bangsa semua. Bangga kita. Oh bayangkan kita ketemu nih, saya lagi sakit, kemudian saya ke rumah sakit, tiba-tiba datang lagi cari seorang dokter, kemudian datang dokter, kemudian ibu sakit apa Bu? Kita lupa nih guru, dia siapa, dokter ini siapa, karena udah lama tidak pernah ketemu berpuluh-puluh tahun. Ibu masih ingat nggak? Saya siswa ibu SMA dulu. Ya udah Bu, saya doakan ibu sehat. Ditepuk 2 kali kita sehat. Bayangkanlah itu. Maka berikanlah yang terbaik untuk siswa kita. Kemudian kita lagi kena razia polisi ini. SIM habis, kemarin baru habis. Hari ini otomatis SIM kita mati. Kemudian kita dirazia oleh polisi, razia gabungan. Pas mau ditilang ternyata siswa kita. Bayangkanlah itu. Bagaimana rasanya, bahagianya kita melihat siswa kita jadi orang yang bermanfaat di masyarakat. Maka berikanlah hal yang menarik untuk siswa kita. Yang kesembilan ya guys, prinsip seorang guru, jadikanlah diri kita sebagai teladan. Guru digugu dan ditiru, itu kependekannya. Kalau Ki Hajar Dewantara itu mengajarkan 3 prinsip guru. Salah satunya yaitu adalah menjadikan diri kita adalah teladan bagi siswa. Kita contoh nyata. Kalau kita melarang siswa merokok, kita jangan merokok. Kalau kita melarang siswa terlambat, kita jangan terlambat. Kalau kita melarang siswa tidak boleh bolos, kita jangan bolos. Berikanlah contoh yang baik kepada mereka. Kalau kita menyuruh mereka buat tugas, periksa tugas mereka.
kasih mereka nilai. Jadikanlah diri kita contoh, maka siswa akan menjadi lebih baik di hadapan kita. Ya namanya siswa pasti nakal lah. Dari 30 orang siswa, 10 yang baik itu udah cukup banyak. Namanya juga anak-anak, dia juga masih sekolah, dia belum punya prinsip yang bagus untuk kehidupan. Ya kita harus memaklumi itu. Nah bagaimana caranya kita bisa merubah mereka, merubah prinsip mereka yang tadinya nakal, yang tadinya menganggap sekolah main-main, itu menjadi lebih serius. Jadikan diri kita contoh. Jadikanlah diri kita yang bisa ditirunya. Oh nanti kalau sudah besar, saya nanti tamat sekolah, saya mau seperti ibu itu. Saya mau seperti bapak itu. Kita jadi contoh yang baik. Saya mau nanti jadi teladan seperti itu. Itulah yang diharapkan oleh siswa. Dan itulah prinsip guru yang paling baik, guys. Nah, sekarang yang menonton adalah guru. Kita adalah seorang guru ini. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita sudah melaksanakan itu? Kalau sudah, alhamdulillah. Itu sangat baik. Tapi kalau belum, maka kedepannya harus kita jadikan diri kita contoh. Yang bisa mereka tiru, yang bisa mereka teladani, yang bisa mereka jadikan penyejuk dalam kehidupan mereka. Marah boleh, guru itu boleh marah kok. Asalkan marah kita tidak membekas ke mereka. Asalkan marah kita bermanfaat buat mereka. Namanya orang tua. Ya kita kan orang tua mereka di sekolah. Ya sama fungsinya dengan orang tua mereka di rumah. Orang tua di rumah membesarkan mereka. Kita memberi ilmu yang bermanfaat. Ilmu kita yang akan nanti mereka bawa ke kehidupan mereka selanjutnya. Maka sebagai seorang guru, jadikanlah diri kita ini seorang teladan yang akan mereka gugu dan mereka tiru nantinya. Sehingga mereka bangga juga punya seorang guru yang baik, punya seorang guru yang mereka idolakan. Yang ke-10, apapun mata pelajaran kita, apapun yang kita ajarkan, kita harus tahu dengan jelas sasaran dalam pembelajaran yang kita ajarkan. Jadi jangan ngambang, jangan sampai kita nggak tahu tujuan kita apa, sasarannya bagaimana. Ya kalau kita seorang guru tata kamera, berarti kita nanti harus tahu, kamu harus bisa mengoperasikan sebuah kamera, itu tujuannya. Kalau kamu seorang guru kimia, kamu harus tahu tujuannya apa. Memperkenalkan kimia ke dalam kehidupan siswa. Jelaskan kepada mereka tujuannya. Sehingga mereka belajar itu bisa tahu tujuannya kemana. Sama kayak mereka naik mobil. Kalau mereka ke Jakarta, mereka harus naik mobil menuju Jakarta, bukan menuju ke Bali. Akhirnya nggak sampai ke Jakarta. Sama dengan mereka naik pesawat juga. Jadi sama, tahu tujuannya. Kemana dulu dia? Nanti mau kemana kamu? Kalau kamu belajar kimia, kamu saya ajak ke sini loh. Kalau kamu belajar biologi, kamu saya ajak ke sini loh. Kalau kamu belajar fisika, kamu saya ajak ke sini loh. Kasih tahu mereka tujuan kita. Maka di dalam kita mengajar, kasih tahu penjelasan. Jadi kita harus jujur dengan mereka. Tujuannya ke sini. Kamu mau nggak saya ajak ke tujuan saya? Kalau kamu berada di dalam kelas ini, kalau ada yang tidak mau saya ajak ke tujuan saya, berarti kamu nggak usah belajar dengan saya. Ya kita belak-belakan. Ya ngapain mereka belajar kalau mereka nggak tahu tujuannya, mereka nggak tahu sasarannya, untuk apa? Maka beritahu, jelaskan ke mereka sasarannya apa. Saya belajar sejarah film. Sasarannya apa belajar sejarah film? Kasih tahu mereka. Saya belajar editing. Untuk apa gunanya?
bukan hanya sebatas belajar, tapi sasarannya apa? Tujuannya kemana? Mereka produksi, mereka belajar membuat kue untuk apa? Kasih tahu ke mereka. Mereka belajar membuat baju, tujuannya untuk apa? Jelaskan ke mereka. Sehingga mereka belajar itu tahu. Sehingga mereka ikhlas untuk mengikuti pembelajaran kita. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Ada 10 prinsip tadi yang sudah saya jelaskan. Bagi teman-teman di luar sana yang menjadi guru, mudah-mudahan 10 prinsip ini sudah teman-teman laksanakan di kelas, di sistem pembelajaran, sehingga teman-teman benar-benar menjadi guru yang profesional. Guru yang diharapkan oleh bangsa Indonesia. Guru yang diharapkan oleh siswa-siswa kita. Bagi teman-teman, bagi kalian yang belum melaksanakan 10 prinsip ini, ayolah kita sama-sama untuk menanamkan prinsip ini. Agar apa? Agar siswa kita bisa kita ajak belajar. Jadi mereka belajar bukan hanya sekedar ngantuk di kelas, kemudian pikirannya, ayo kapanlah pulang bu, udah siang ini, capek di sekolah. Jadi omongan-omongan yang seperti itu sudah tidak ada lagi guys. Ya, mungkin sampai di sini saja, sudah panjang video saya. Saya minta bantu juga, tolong like, comment, dan subscribe sehingga saya semakin semangat untuk membuat video yang selanjutnya. Tetap di dunia guru, dunia pendidikan. Saya akan konsisten di sini. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.